Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Andriana, aku dari kelas 5C dengan NIM akhiran 088. Aku mau bahas tentang pembangunan komunitas berkelanjutan. Yang pertama ada pengertian dari pembangunan komunitas berkelanjutan. Nah, menurut World Commission on Environment and Development dalam Darmawan dan Sasmita tahun 2023, pembangunan berkelanjutan adalah upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya. Pembangunan berkelanjutan sendiri diartikan sebagai pembangunan dalam hal pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk pemenuhan kebutuhannya. Sedangkan Christensen dan Robinson tahun 1989 dikutip melalui Robinson dan Green memandang pengembangan komunitas sebagai sekelompok orang yang bekerja bersama-sama di dalam tatanan masyarakat pada keputusan bersama untuk menginisiasi sebuah proses perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan mereka. Lalu selanjutnya ada konsep berkelanjutan. Ini ada 3. Yang pertama adalah keberlanjutan ekonomi. Ini diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri. Yang kedua ada keberlanjutan lingkungan. Sistem keberlanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam, dan fungsi penyerapan lingkungan. Lalu yang ketiga ada keberlanjutan sosial. Diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, penyedia layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik. Lalu ada tujuan pembangunan komunitas berkelanjutan. Menurut Theo Variesa dan MYT tahun 2020 menjelaskan bahwa tujuan dari pengembangan komunitas adalah bagaimana sebuah proses pendampingan masyarakat menghasilkan keberdayaan pada masyarakat tersebut. Keberdayaan adalah sebuah kondisi ketika komunitas memiliki kapasitas dan otoritas yang memadai untuk memilih. Lalu ada fungsi pembangunan komunitas berkelanjutan. Ada 5, yaitu yang pertama memberdayakan masyarakat guna menangani masalah mereka sendiri dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Kedua, mendorong partisipasi aktif anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Lalu, peningkatan kualitas hidup dan kesetaraan sosial ekonomi masyarakat. Yang keempat, ada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap masalah sosial dan lingkungan serta memotivasi mereka untuk berpartisipasi dalam upaya penyelesaiannya. Lalu yang terakhir, ada pengembangan kapasitas keterampilan masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program yang berkelanjutan. Selanjutnya ada nilai-nilai dari pengembangan komunitas. Ini ada 4. Yang pertama ada partisipasi. Di dalam partisipasi terdapat kekuatan untuk mengambil keputusan. Partisipasi harus dibangun dan dikembangkan mulai dari lapisan masyarakat rendah. Partisipasi di dalam demokrasi dapat membantu perkembangan di dalam melawan sikap apatisme, frustasi, dan kebencian yang timbul akibat perasaan kehilangan kuasa dan penindasan yang terjadi di hadapan struktur kekuasaan yang tidak responsif. Lalu yang kedua ada pemberdayaan. Hanya melalui keterlibatan dengan struktur dan proses kekuatan sosial, politik, dan ekonomi, maka masyarakat dapat secara aktif bekerja untuk menghadapi kelemahan, pengabaian, dan penindasan yang mereka alami. Yang ketiga ada kepemilikan. Upaya-upaya membangun kepemilikan atau ownership dalam komunitas dapat dibangun dengan mengandalkan kapasitas dan inisiatif dari kelompok dan komunitas lokal untuk mengidentifikasi kebutuhan, permasalahan, dan perencanaan serta mengeksekusi program-program aksi yang sesuai. Dalam hal ini, tujuan program harus membantu perkembangan kepercayaan diri dari kepemimpinan komunitas, meningkatkan kompetensi, dan mengurangi ketergantungan pada intervensi pemerintah, lembaga-lembaga non-pemerintah, dan profesional. Yang ketiga ada modal sosial. Dalam merekonstruksi modal sosial, komunitas yang kooperatif, bertanggung jawab, dan aktif terlibat baik itu pria maupun wanita seharusnya dikelola dan dimobilisasi untuk tujuan-tujuan dan saling membantu, menolong, dan memecahkan masalah, integrasi sosial, dan atau aksi sosial. Oke, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.